Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para sahabat Rasulullah SAW memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah SWT. Para sahabat Rasulullah SAW mereka berjuang menegakkan agama Allah SWT dalam keadaan mereka tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai harta yang banyak, keadaan mereka tidak memiliki bahkan baju pun tidak memiliki. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW berikut ini, kita akan membaca bagaimana para syuhada, para sahabat Rasulullah SAW yang meninggal, mereka berjuang dalam keadaan Allah SWT, tidak mempunyai penutup kain kafan tatkala mereka meninggal dunia. Hadis yang diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 1343. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina ar-rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di antara dua sahabatnya yang terbunuh dalam perang Uhud dalam satu kain kafan. Thumma yaqul, kemudian Rasulullah bersabda, ayyuhum aktaru akhdan lil Qur'an fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Lalu Rasulullah bersabda setelah mengkafaninya, mengumpulkan dua jenazah dalam satu kain kafan, Rasulullah bersabda, siapa di antara keduanya ini yang terbanyak dalam menghafal Al-Quran, lalu diisyaratkan kepada beliau, lalu yang terbanyak didahulukan, dimasukkan dalam liang lahat. Waqal, dan Rasulullah bersabda, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak, aku menjadi saksi atas mereka, yaitu para sahabat yang terbunuh dalam perang Uhud. Wa amara bidafnihim fi dima'ihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Dan Rasul memerintahkan agar jenazah para sahabatnya yang meninggal atau menjadi mati syahid dalam perang Uhud dikubur dalam keadaan kondisi apa yang ada pada mereka. Mereka berdarah, dikubur dalam keadaan begitu. Tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Kita membaca penjelasan hadis ini. Kanat ghazwatu Uhud. Wa Uhud jabalun majhurun min jibalil Madinah fi sanati thalitha minal hijrah. Peperangan Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Dan Uhud adalah sebuah gunung yang masyhur di kota Madinah. Waqa'at fiha ahdathun 'idham, terjadi ya, di bawah bukit Uhud ini peperangan yang besar. Faqad kanat ikhtibaran 'aziman min Allah Ta'ala li Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Dan ini adalah ujian Allah kepada Rasulullah SAW, kepada orang-orang beriman dalam perang Uhud ini. Wabi hadal hadis, dalam hadis ini, bayanu ba'di ma kana fiha, terdapat penjelasan yang terkandung dalam peperangan Uhud, ya, apa yang terjadi dalam perang Uhud. Wa bayanu ba'di ahkami dan hukum-hukum yang terjadi dalam perang Uhud ini. Misalnya tadi kita membaca bahwasanya orang yang mati syahid tidak dimandikan, tidak disolatkan, dikubur sesuai dengan keadaan mereka berdarah. Ini di antara hukum-hukum dalam peperangan, yaitu bagi yang meninggal dalam peperangan. Haitsu yarwi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yukaffina man istushhida fi ghazwati Uhud min ashabihi ridwanullahi alaihim. Saat Rasulullah SAW ingin mengkafani jenazah para sahabatnya yang terbunuh dalam perang Uhud radhiyallahu anhum. Walam yakun hunaka minat thiyab, tidak ada pakaian, tidak ada kain kafan. Ma yakfi, tidak ada kain kafan. Walam yakun hunaka minat thiyab ma yakfi litakfin, tidak ada kain kafan yang mencukupi untuk jenazah bagi mereka yang terbunuh dalam perang Uhud. Walam yakun hunaka min athiyab ma yakfi li takfini kulli wahidin minhum fi thawbin satirin li jami'i badanihi.
Wakana yajma' baina rajulain fi thawbin wahid. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan dua jenazah dalam satu kain kafan. Wa hadha likathratil qatla. Karena terbanyak yang terbunuh dalam para sahabat Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Wa qillati thiyabil takfin, sedikitnya kain yang digunakan untuk menutupi kain kafan. Fa yaqta'u ats-tsauba yuqassimuhu alaihi. Maka Rasulullah SAW memotong pakaian kain dan membagikan untuk menutupi jenazah para sahabatnya yang terbunuh dalam perang Uhud. Bada'an yabqaya fi malabisihima allati kutila fiha. Yaitu jenazah-jenazah itu mereka berpakaian, mereka tidak dilepas. Mereka dikenakan ditambah lagi dengan kain kafan. Bada'an yabqaya fi malabisihima allati kutila fiha. La annahuma yujarradani wa yahsulu mulasamatun libasharatihima. Aw yakunul murad annahu yajma' bainahuma fi qabrin wahidin. Atau sabda Rasulullah SAW tadi bahwasanya Rasulullah SAW mengumpulkan di antara dua jenazah itu dengan satu kain kafan. Maknanya Rasulullah SAW mengumpulkan dalam satu kuburan dua sahabat Rasulullah SAW dalam satu kuburan. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من حديث أن الشهيد يكفن بثيابه التي قتل فيها. Dalam hadis-hadis yang lain kita dapati bahasanya orang yang mati syahid itu hanya dikubur langsung tanpa dikafani. Ya. Kain kafannya adalah pakaian yang dia kenakan. Seperti kisah sahabat Mus'ab bin Umar. Tatkala baju yang dia kenakan ditarik ke atas terlihat kakinya, tarik ke bawah kakinya tutupi kepalanya kelihatan, maka ditarik ke atas yang kakinya diletakkan rumputan. Dalam hadis-hadis yang lain. Kama fi riwayat Ahmad an Abdullah bin Tha'laba bin Su'air anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Uhud. Sebenarnya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dalam perang Uhud, zammiluhum fi thiyabihim. Tutupilah, kenakanlah kain kafan dengan pakaian-pakaian mereka. Qila fil jam'i bainal haditsain, pendapat yang lain untuk mengumpulkan dua hadis ini maknanya adalah inna man arrahu al-adu au gadra ta'nuhu wa taqatta'at thiyabuhu mathalan wa ta'arra ba'du jasadihi yalzamu takfinuhu, yaitu jenazah yang bajunya itu sobek dan banyak luka dalam tubuhnya, ya, dikena tombak, kena pedang sehingga bajunya itu lepas atau sobek, maka dikafani jenazah yang demikian ini. Namun jika bajunya tetap keadaannya, maka tidak dikafani. Ini sebagai dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan zammiluhum fi thiyabihim. Kenakanlah kain kafan dari baju-baju mereka. Wa qila fil jami' bainal haditsain inna man arrahu al-adu aw kathara ta'nuhu fataqatta'at thiyabuhu mathalan wa ta'arra ba'du jasadihi yalzam takfinuhu wa man baqiyat thiyabuhu alaihi fa innahu yudfan biha duna takfin. Seperti sahabat Mus'ab bin Umar, bajunya tetap namun yaitu pendek. Jika ditutup kepalanya, kakinya terlihat. Jika ditutup kakinya, kepalanya terlihat. Maka tidak dikafani, ditutupi dengan rumputan. Ya. Tidak ada kain saat itu. Kemudian, dalam hadis Rasulullah SAW ini, Rasulullah SAW mendahulukan mereka yang hafal terlebih dahulu, hafal Quran, didahulukan dalam penguburannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yas'al an aktsarihim Qur'anan. Fa idza ushira ila ahadihima qaddamahu bil lahad. Jika yang terbunuh itu di antara dua itu hafal Quran, si A hafal lebih banyak, maka si A didahulukan untuk dikubur dalam liang lahat. Wal lahdu syaqqun yu'malu fi janibil qabr. Liang lahat adalah lubang, ya, di sisi bagian kubur, fayamilu an wasatil qabr ila janibihi bihaitu yas'u al mayyita fa yudha'u fihi wa yudbaqu alaihi al labin
Wa mara bidafnihim fi dima'ihim wa lam yughassalu. Dikubur dalam liang lahat, ya, dalam bentuk liang lahat. Dan dikubur dalam keadaan terluka, yaitu tatkala mereka berdarah, darah mereka mengucur atau masih mendarat atau terdapat dalam tubuh mereka, mereka tidak dimandikan. Walam yughassalu, walam yusalla alaihim, dan mereka tidak disolatkan jenazah-jenazah yang mati dalam peperangan sebagai syuhada. Para sahabat Rasulullah SAW tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Waqal, lalu Rasulullah SAW bersabda, Ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Aku akan menjadi saksi bagi mereka pada hari kiamat. Wa huwa syafi'un li haula'i wa syahidun bi annahum sadaqu ma'adullah alaihi. Rasulullah SAW memberi syafaat kepada mereka. Rasulullah menjadi saksi bagi mereka, bagi para sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang benar, yang menepati janjinya kepada Allah SWT untuk berjuang menegakkan agama Allah SWT. Minal iman, mereka beriman. Wal jihad fisabilillah, mereka berjanji untuk beriman, berjihad fisabilillah. Mereka terus sampai mereka meninggal dunia. Wa ta'atihi wa ta'ati rasulihi hatta matu ala dhalik. Mereka berjanji untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, sampai mereka mati dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Wa qad warada fi hadits ukhra anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad shalla ala jami'i syuhada'i Uhud kama fi sahihain an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu 'alal mayyit. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mensolati para syuhada Uhud. Sebenarnya dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW keluar suatu hari, lalu beliau mensolati jenazah, yaitu jenazah para sahabatnya di Uhud. Salat mayit. Wal jam'u baina hadhil ahadits, dan menerangkan hadis ini adalah penjelasan hadis ini adalah anna salatahu, bahwasanya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li bayani, untuk menjelaskan anna salata alaihim jaizah, bahwasanya salat jenazah untuk mereka boleh. Salat jenazah bagi orang-orang yang mati syahid boleh. Oke, pendapat yang lain, inna tilka waqi'atu ainin takhtassu bi syuhada'i Uhud. Sesungguhnya kejadian ini, salatnya Rasulullah SAW dalam perang Uhud ini adalah khusus, ya, untuk para syuhada Uhud. Walaysat 'alal umum, bukanlah secara umum Rasulullah SAW, yaitu memperbolehkan salat atau jenazah mereka yang meninggal dalam peperangan disolati. Ini khusus, ya, untuk hanya jenazah Uhud saja. Walaysat 'alal umum. Wal mudhabbat annahu la yusalla ala asy-syahid alladhi qutila fil ma'rakah li hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma wa aidan fassalatu 'alal mayyit syafa'ah lahu wa la yushfa illa lil mudnibin. Dan yang tetap atau yang lebih tepat dalam hadis ini adalah tidak disolatkan. Seorang yang mati syahid, tidak, yang terbunuh dalam peperangan, tidak disolatkan sebagai hadis Jabir bin Abdullah tadi radhiyallahu anhu. Dan juga solat kepada mayit itu adalah syafaat lahu, penolong bagi mereka, untuk menolong orang jenazah. Wala yushfa ilal mudnimin, dan tidak ditolong kecuali orang yang berdosa. Adapun syuhada wa syuhada qad ghufirat dunubuhum, mereka telah diampuni dosa-dosa mereka. Wasaru ila karamatillah, mereka mendapatkan karamah Allah. Wa rahmati, mendapatkan rahmat Allah. Wa jannatihi ajmain, mereka seluruhnya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yartafa'at haluhum an yusalla alaihim, maka mereka tidak salatkan kama yusalla ala sairi mautal muslimin, sebagaimana kaum muslimin yang meninggal bukan dalam peperangan. Orang mati syahid, yang mati dalam peperangan tidak disolatkan. Abil hadis fadilatun zahiratun liqari'il Quran. Dalam hadis ini kita mengambil pelajaran, yaitu keutamaan bagi seorang yang hafal Quran, mengamalkan Quran, wa yalhaq bihi ahlul fiqh wa zuhud wa sair wujuhil fadl, dan juga tentunya para ulama, ahli fikih, ahli zuhud, dan seluruh orang-orang atau manusia yang terkemuka, mereka memiliki keutamaan. Wa fihi fadlun wa manqabah li syuhada'i Uhud. Di sini terdapat keutamaan, kedudukan yang mulia bagi para sahabat yang mati dalam peperangan Uhud.
syuhada Uhud. Wabihi bayanu makana alaihi sahabat al-karam min dhiqil hal. Di sini kita juga mendapati penjelasan, pelajaran bahwasanya keadaan para sahabat mereka itu sangat sulit. Mereka tidak punya pakaian untuk menutupi jenazah mereka pun. Namun mereka sabar, wasabri ala dhalika raghbatan fi nasri da'watil Islam. Mereka sabar dalam menyebarkan dakwah Islam dalam keadaan ketidakpunyaan. Semoga hadis yang kita baca tadi, hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, memberi pelajaran kepada kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah SWT dimampukan oleh Allah SWT untuk berjuang menegakkan agama Allah SWT sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Mati dalam keadaan berjuang mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat.